Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana kasadonyo. Puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat beriringkan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakatu papatah Minang nan dahulukan selangkah ditinggikan sarantiang dan sama-sama kita hormati Bapak Pembina IKM ITERA Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera Pak Arif Budiman, kemudian ada Pak Firzad Ahmad, kemudian ada Pak Endo. Selanjutnya tentu kita sampaikan juga salam kita untuk Uda-Uda, Uni-Uni, Sarato, Datuk Ikan Itera Bakini, yaitu Datuk Hafiz, dan kawan-kawan beserta jajaran, kemudian dengan adik-adik yang hadir pada webinar kali ini. Selanjutnya, Ambo diamanahkan sebagai moderator pada acara webinar kali ini, sekaligus dalam rangka acara rangkaian lustrum perdana Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera, yang akan diadakannya webinar dengan tema Paci Adat di Ranah Minang, Ganggam Arek Budaya di Rantau, dengan judul Kato nan Ampe untuk Anak Muda. Yang mana pemateri kita kali ini tak lain dan tak bukan salah satunya, yang mana beliau adalah penggiat budaya, sekaligus juga seniman, yang mungkin izin Ambo menyampaikan CV dari beliau atau riwayat dari beliau, yaitu dengan apa kita Pak Musra Dahrizal Kati Raja Mangkuto atau yang akrab disapa dengan Mak Kati, yang mana beliau adalah seorang budayawan, seniman, pengajar, dan beliau dikenal sebagai pemerhati budaya adat alam Minangkabau, dan beliau pernah menjadi dosen tamu untuk University of Hawaii, Manoa, Amerika Serikat, dan Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia. Mungkin pada webinar kali ini yang akan langsung dibawa oleh Mak Kati tentang judul Katunan Ampe untuk Anak Muda. Namun sebelumnya Mak izin sedikit memberikan rumusan masalah. Apakah iyo Mak bahwasanya Katunan Ampe untuk Anak Muda dimulai dari keluarga terlebih dahulu? Mungkin itu sekitar pemaparan dari Ambo di awal webinar kali ini kepada Mak Kati, waktu dan tempat dipersilahkan. Mas. Inilah yang terjadi pada hari ini ketika ayah berang dan induk anda satu berang, malah mempertahankan anaknya. Malah anak akan jadi manja. Kalau di dekat buang coba suawa, tinggal menyambah jok seorang lain. Akhirnya perangainya menjajok. Kalau nyolah menjajok berarti keluar dari topik yang akan kita bicarakan, yaitu katonan nampe tadi. Kita masuk ke persoalan katonan nampe. Sebenarnya ada 6 baleh kato. Ampe kali ampe atau alanggam kato di Minangkabau itu ada ampe kali ampe. Nan dua kelompok di atas. Kato pusako, kato bue, kato dahulu, kato kudian, kato mendaki, kato melerang, kato mendata, kato menurun, itu pakaian kita bersama. Di seluruh alam Minangkabau sebagai individu Minangkabau, kita harus memakai itu semestinya. Kemudian baru hak bapunyo ganggam bauntua. Ampe ke bawah ada kato pengulu menyelasai, kato alim, kato hakikat. Kato manti sambuang lidah, kato dubalang, kato pandare. Kemudian baru ampe le di bawah, kato bundo, kato nasihat, kato mandeh, kato ajaran, kato padusi, kato mamacah, kato anak, kato mengadu. Di tahun 80-an, sebenarnya dimulai dari tahun 78, itu secara bertahap telah disusun. Yang diperkenalkan katonan nampe mendata malerang mendaki menurun itu sebenarnya cikal bakal pertamanya hanya untuk SMP SD. Tapi karena tidak ada pernah tambahan dari buku BAM budaya alam Minangkabau itu, akhirnya katonan dua baleh lain terabaikan sampai kini. Kato malerang, kato mendata, kato mendaki, kato menurun pun aplikasinya di tengah lapangan, makna yang dipelajari, makna yang diberikan, jo kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Amak contohan kalau bisa dilihat emak bahasa samo, ketika kita yang ada di webinar ini adalah jadi tamu di rumah induk mama, di rumah orang gaya awak. Kita mulai bertamu dari jam 1 sampai jam 3. Itu berarti jam 3 yang dapat kopi jo kue, jo teh. Berarti lah lewat jam makan. Ketika di
saat yang bersamaan sekitar jam 3 itu melintih orang tua mak dari dapur. Mak ambil piring cek, piring tadah kopi tadi. Bertanya ke orang gaya, mak, bila mak balik kau? Dia orang tua dari dapurnya ambil pariwak, yang nampak ni kuahnya. Semua mak bali jo ikut. Itu jo induk kandung kata melerang. Apalagi kalau amak tunggal babelang dari rumah. Indak lo babini dah. Akhirnya kan ndak ada orang Sumando dari rumah. Jadi makna itu pun kurang tepat bahwa yang ada dalam buku hanya khusus untuk orang Sumando itu benar. Tapi samananya indak gitu. Samananya kata melerang, kata mendata, kata mendaki, kata menurun adalah pakaian kita seluruh individu Minangkabau harus ada nan awak pagunuan menurut situasi dan kondisinya sedang di mana. Itulah kebijakan dari Katona Nampe itu supaya jangan salah memahami bahwa awak tidak tahu kata melerang awak tidak orang Sumando. Bukan itu alasannya. Seluruh Katona Nampe itu dipakai dalam setiap individu Minangkabau. Satu contoh, pada satu kali ada orang tua berumur 63 tahun. Ada orang berumur 30 tahun baang ke beliau. Padahal selisih umurnya 33 tahun. Kenapa dia bisa baang? Karena si orang tua tadi sifatnya lah balik kepada anak-anak. Nyo madu orang dalam kampung, artinya tuanya tua sendok. Nyo mengacau di negari, mengusik alam dan selesai mengaruh hak dan jadinya. Kalau orang tua lah turun kepada pahamnya anak-anak, mestinya di dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, awak juga bisa bang kayaknya melapehan unek-unek dan segala macam itu. Begitu selanjutnya, walaupun ada orang bagadak bagala pengulu, umurnya 18 atau umurnya 20 lah, bicara dengan orang nalah berumur 30 lah. Itu tidak mungkin orang nan berumur 30 lah, main bau ang, kamang tu mungkin tidak bisa memanggil ang, membahasakan itu di dalam pergaulan. Sebab apa? Si pengulu tadi nyolah dituakan di dalam adiknya dan dituon di nagari. Kalau itu yang terjadi, mestinya di dalam alam Minangkabau, kalau di luar agama itu panggilnya. Kalau bahasa Minang regional, khusus untuk Minangkabau secara umum, mestinya kita bangku kayaknya, atau Pak Mama, Mada tua atau angkuda tua. Nah, kalau di agama yang lebih banyak itu panggilnya ini. Itu yang terjadi untuk beberapa daerah, kadang-kadang cucu jodoh tuanya itulah sama kadang saja. Bukan nama menghino atau bukan nama merendahan. Kenyataan hari ini, anak kita berumur kelas 3 SD, itu kalau bersobok doa pergi kumbuah, itu nang gaik-gaik lah berumur 70 itu langsung saja. Kamu tu, tu tidak ada tanpa embel-embel dan si ibu tidak akan majan, itu sangat berharga. Taruhlah itu dialog lokal, tapi mesti kita terima ya. Tapi ketika didengar oleh orang lain yang tidak memahami bahwa itulah berlaku untuk kota Payakumbuh dan kota Assalamualaikum, berarti orang curiga. Kok dari umur 10 tahun bisa saja atau kaum menalah 70 itu. Jadi pemahaman ini kok karena banyaknya ibu-ibu dan papa-papa, ayah-ayah maneh-maneh awak hari kini ndak maajan lain persoalan Minangkabau sejak dari rumah tangganya. Dan tidak banyak si ibu-ibu muda pun tidak mengerti tentang adat dan budaya itu. Akhirnya generasi milenial ini jauh tertinggal dari pemahaman adat dan budaya Minangkabau itu. Itu pengalaman nama mencaliak dari Katona Nampe itu. Kalau kata menurun, kata mendata, bersama gadang. Apakah kalau di kampus dalam keadaan normal mak calia diunan lai tingkat 1 ke tingkat 2 semester 3 ke semester 5 lai panggil kakak, lai panggil udah. Tapi itu pun hanya sebatas kampus. Ketika mereka di luar itu kadang-kadang mereka lah lupa dengan posisinya, kadang-kadang tidak karuan-karuan. Nah, ini yang terjadi pada hari ini memang dalam komentar antaran kata dari moderator tadi
Memang sangat penting ajaran-ajaran Minang itu. Malah bahagian-bahagian dari tanggung jawab mahasiswa hari ini. Majunya adik Minang, awak pakai kata orang bijak, itu tergantung dari generasi hari ini. Majunya Minang Kemuko itu. Kalau generasinya melempem, kalau generasinya tidak mau tahu dengan lingkungan. Kenapa bisa itu? Apa yang terjadi pengaruhnya? Salah satu dari banyak penyebab kata nampak tidak dipelajari, itu bapak ibu di rumah. Terutama kesalahan yang paling kadang tuh mengajar anaknya je bahasa Indonesia yang tidak jaleh. Kemana kamu berlari-lari juga? Ke sana mama. Mengapa kamu ke sana? Mencari permainan orang. Di mana nyoma? Ia tidak tahu mama do. Cari sajalah oleh kamu di sana. Ikolah nanti pakai oleh karangan ibu-ibu muda. Semoga dirantau indah. Tapi mak cari di kampung. Iko sangat luar biasa untuk menghancurkan adat Minangkabau. Karena tidak ada penyuluhan dari Pak Kua. Tidak ada penyuluhan dari ustadz lokal, ustadz nagari, buya nagari, berceramah di masjid juga dengan bahasa Indonesia. Padahal orang nagari yang sama. Jadi ikut sangat perlu barangkali desakan dari para kalangan mahasiswa. Bagaimana mendudukan bahasa Minang itu kepada perempuan, terserahnya berbahasa Indonesia. Jadi inilah yang terbanyak dari pemahaman-pemahaman kita hari ini, ya seolah-olah diartikan sama dengan bahasa Minangkabau, imai. Di dalam bahasa Minangkabau, imai itu bukan imai jo pitih. Kalau dalam bahasa Indonesia, memang imai itu hanya cek pitih saja. Imai pangkal kaya, hemat pangkal kaya dalam bahasa Indonesia. Tapi imai dalam bahasa Minangkabau, imai mencalia, imai menangah, imai bakato, imai berjalan, imai membali, imai menjual, imai jo pakaian, imai jo barang. Seluruhnya kita memakai kata hemat dalam diri kita, tapi tidak sama maknanya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana generasi muda hari kini terhadap Minangkabau? Ialah, sawananya hanya risi dan bisa kita dapatkan. Kadang-kadang kita tidak optimis lagi, malah pesimis. Mencari kegalauan-kegalauan hari ini. Tidak banyak generasi muda Minang, tapi ada 1-2 orang dalam sekelas satu angkatan, itu ada yang sangat gigih. Iko jo sakete dan memberi mama optimis bahwa Minangkabau itu akan mungkin ya. Selagi ada juga seorang dalam 50 orang lah, rasanya mungkin masih bisa. Tapi untuk lebihnya menjadi umum, itu memang perlu gebrakan. Perlu inisiatif-inisiatif, perlu inovatif untuk memulai balik tentang ajaran Minangkabau itu. Tapi salah satu titik salahnya adalah ketika diajar jo bahasa Indonesia. Para cendekiawan, para profesor, para doktor hanya bisa ngomong ya, bahwa kita bangga dengan pendiri Indonesia. Tapi yang direspon oleh kalangan profesor, kalangan dokter, hebatnya orang Minang. Mereka tidak pernah lihat, tidak pernah mencari joapo Pak Hatta itu dikadangkan. Mereka tidak pernah meneliti, waktu usia 5-6 tahun itu apa permainan Buya Hamka? Apa permainan Pak Hatta? Sampai nyumati kau balik. Apakah suka main kelereng atau suka main dama? Dan tidak ada sebuah penelitian yang menjalihkan ke arah itu. Ini kesalahan dari para kalangan cendekiawan Minangkabau. Kenapa Mak bilang salah? Karena kehidupan masa kecil, kehidupan kanak-kanak itu sangat menentukan kehidupan kita ke depan, memahami adat dan budaya itu. Malah amat coba mencari ke Batu Ampah itu. Pak Hatta itu satu nangguk lawak loh, bau umur 9-10 itu satu nangguk lawak. Pai ke batang airnya. Dan makan kepala lawak. Dan itu yang terjadi hari ini. Semoga pemahaman adat dan budaya itu kita sama-sama bangkit kembali. Kembali ke persoalan. Kata nanampe. Kata pusako itu artinya Al-Quran dan hadis dalamnya. Itu yang pertama.
kato pusako. Ndak ada lain pada itu, pasti dua ayatnya kauyah dengan kauniyah. Satu alam terkembang jadi guru, satu kitab Allah. Itu mangkonya alam terkembang jadi guru itu menjadi hinduk filosofi di Minangkabau. Sebelum mendapatkan kata nampe, nangka kita pakai rami-rami, tapi ada namanya kato pusako. Kato pusako itu yang digariskan oleh Al-Quran, itu harus kita pakai dalam beradat yang sesuai juga filosofinya. Ada yang basandi sarak basandi kitabullah. Walau kabeh dapat dibuka, nan buhu ndak boleh guyah. Jadi ndak ada basa-basi di situ. Kato pusako itu harus berrujuk kepada Quran dan hadis setelah dikukuhkan piagam Bukit Marapalam apolai. Dulu kita lah terjadi ketimpangan dua aliran dalam beragama. Pernah bicara adat dengan petinggi-petinggi Sumatera Barat di rumah makan Bagadang Tigo. Oh, rumah Bagadang Tigo. Tigo pelanam orang. Jadi, tapi emak baru tahu kini bahwa ada Institut Teknologi Sumatera. Iya. Kalau tahu sebelum kok kan bisa dikontak, bisa ceramah-ceramah di luar jadwal emak yang ditentukan kan bisa saya. Pernah emak nginap di Hotel Indrapuri itu. Betul nama, sebab di Lampung kok kami anak-anak amak pun ada bersilaturahmi jo PKDP Provinsi Lampung, kemudian IKTD, kemudian KBSB. Mungkin itu dalam acara Begadang Limo, apakah mewakili Kebuminang, insya Allah kami anak-anak apa lah berkoordinasi jo apa-apa yang ada di Lampung. Mungkin ke depannya mak, mungkin kalau mak ada pai ke Lampung suatu kehormatan tentunya mungkin bisa bersilaturahmi jo mak katik betul. Insya Allah amak kontak nanti kalau ada jadwal ke Lampung. Malah ya, amak dikukuhkan di puncak di gunung di Paseban, puncak Paseban, Bogor sebagai dewan pakar untuk IKM pusat Indonesia. Dan waktu itu tuh ada tiba dari beberapa negara tuh. Ada dewan pakar yang satu lagi ada beberapa orang kami dewan pakar adatnya ama, ada dewan pakar hukum dan segala macam, ada Effendi Ghazali. Dan itu nanti ketuai Fadlizon. Pak Fadlizon mak, betul. Iya. Jadi mak, kalau kami IKM ITERA kok mak langsung buatan dari kampus mak. Tidak ada berhubungan dengan organisasi-organisasi di luar kampus. Kalau yang IKM ITERA mungkin makasih, mungkin itu lebih se-Indonesianya. Tapi izin mak, alhamdulillah kini pembina IKM ITERA alah masuk dalam room chat mak. Mungkin ada sesampaian dari pembina IKM ITERA Pak Arif Budiman. Kepada Pak Arif, kami persilahkan Pak Arif. Ke Pak Arif. Baik, assalamualaikum, Mbak Katik. Waalaikumsalam. Awak Arif kebetulan pembina adik-adik yang ada di Tera. Ambo sebenarnya lah acok menangga ceramah mama, dan yang paling sering itu ambo menangga ketika mama baru ulang ke Jogja waktu itu, baik itu di asrama Merapi Singgalang, baik di cuma di Alfi gitu, Samusakato. Iya. Gitu. Dan ambo sangat senang mana mama bisa basuwo bisa bagian nasihat ke kami dan Mudoko yang kini berada di Lampung gitu mak. Jadi alhamdulillah ambo atenamo pembina mewakili kawan-kawan dosen yang ada di Lampung di ITERA Institut Teknologi Sumatera menyampaikan terima kasih banyak arahan dan nasihat dari mama gitu. Insya Allah bisa. Kampung Arif di mana? Kalau Arif di Padang mak, di Auduri. Oh, Awadurinya, ayam matinya. Kampung Durian. Oh, Kampung Durian. Kampung Durian. Kalau ke rumah si Ajis masuk itu. Kampung Durian. Di muka asrama TNI Auduri. Iya, ada orang kawan nama banyak dalam tuh keminan suku Pasar Luang kayak ada tukang buat randai kan mak situ dulu tuh. Iya. Ya kalau Arif kayak rumput bulu tuh. Oh. Ya kalau Arif sebuah ada lapangan kayak rumput bulu. Oh. Iya. Ya paling itu mak, terima kasih dari Arif jo mewakili kawan-kawan dosen di ITERA, terima kasih atas nasihatnya gitu mak. Sama-sama lah. Mak juga minta terima kasih kok.
Karena di umuman adalah 71 lebih terpakai ko sawananya mak minat saja bujang sawananya lah itu juga kan ingin berbagi sawananya jo kemanakan jo dia berbagi asal tentang budaya enggak ada batas. Itu loh niat dari hati mama. Ada orang mengecehan dapat 10 hagian 9, dapat 9 hagian 8. Dia mah enggak, malah kalau boleh ya dapat 10 ada mah sampai balik sama hagian. Tambah jo temuan-temuan mak nan ada di lapangan. Jadi enggak tambah kurangnya. Iya, Mak. Ya mungkin itu saja, Mak, dari Arif. Dan untuk adik-adik di IKM, jangan lupa Mama Mak Kati jo acok jo hadir di diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh BNP, Balai Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional BNPB gitu, dan beberapa kali lah tampil di acara podcast di BNPB gitu. Nah itu menarik untuk adik-adik simak. Amo mengikuti soalnya Mak KPK, gitu. Patang. Iya. Kepatang juga KPK malah. Oh, Kepatang juga KPK. Oh, kalau yang Arif acok itu saya lihat di BNPB itu gitu. Bagaimana pola pendidikan di Minangkabau itu anti korupsi. Mbak A Minangkabau mendidik anak. Dan itu insya Allah bicara itu katanya akan berlanjut dengan pertemuan berikutnya. Semoga. Amin. Oke, Mak, itu saja mungkin ucapan terima kasih dari Arif dan kawan-kawan pembina. Mungkin demikian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah Pak. Astagfirullah. Maaf awak kilau terima. Tapi betulah Mak, itulah pembina dari IKM ITERA Mak, yaitu Pak Arif Budiman Mak. Tentunya betul aja Pak Arif Mak. Pernah pula celia Mak itu podcast di BNPB Badan Pelestarian Nilai Budaya itu Mak. Kemudian di Minang Diaspora kita lihat dengan Prof. Fazli Jalal tentang kebudayaan di masa depan generasi muda. Tentunya beberapa kali kita juga memikirkan itu dan bersobok sama Mak yang menyampaikan tentang budaya. Tapi izin Mak, ini kebetulan sharing diskusinya 5 menit lah Mak. Setiap itu ada intermezzo atau ice breaking atau membuat sebuah game gitu Mak untuk fresh adik-adik. Setelah itu baru sesi tanya jawabnya Mak kata. Cuman untuk mendapatkan 5 menit kamu kok itu Mak, izin lo bertanya Mak. Kami Mak pernah lah namanya itu Mak menampilkan randai di situ Mak. Cuman waktu itu kami keterbatasan alat dan sarana prasarana, kami jadian Karuang Balang tuh jadi Sarawak Randai Mak. Kami cat jadi bendera Marawak, kami tampilkan itu karena kami nak punya link and match atau balah relasi kami terhadap pemerintah Sumatera Barat. Ya alhamdulillah acara berjalan lancar Mak. Cuman mohon izin petunjuk Mak. Kalau seandainya kami anak kemanakan yang dirantau Pak, jujur Mak bukan kami saja Mak, anak Yogyakarta juga ada yang anak Minang, anak dari Bogor Minangnya juga ada beberapa kesulitan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sehingga ada yang membuat telempong itu dari Botobir Mak, ada yang membuat sawarandai dari Karuang, ada yang main jok Saruang. Karena kurangnya sarana prasarana tapi tingginya ingin memperkenalkan budaya Minangkabau di kampus itu Mak. Bahasa rancaknya itu Mak. Jujur Mak, kami lah 2 tahun pula balik ke Sumbar Mak, majuan proposal ke pemerintah baik gubernur, bupati, sampai kini tapi alun aja dapat respon Mak. Malahan kan Arya dulu adinda Mak di gubernur Mak. Sebab proposal, harusnya proposal itu harus ada surat lampiran. Awak nak tahu dah Mak, awak nyolong beraja di hari dulu sama biro umum. Setelah itu tahun kamu kok kami balik. Kami ajuan balik Mak. Indah aja dapat Mak. Mohon izin petunjuk dan sarannya Mak. Niat mana kami jauh randai itu Mak. Kalau ada buku Mak terbitan Amak. Kalau untuk mendapatkan Sarawak untuk latihan raso tidak terlalu baik. Nah kalau KBNPP itu kalau enggak 20-30 halai itu pasti dapat. Tapi memang bantuan-bantuan beliau itu dengan proposal yang jaleh atau bertanya ke kawan-kawan sebelumnya apa bentuk proposal yang lolos itu. Jadi dan itu tidak pernah kandak nanta tulak. Kecuali kalau ke kantor gubernur beri maaf Mak. Dalam pandangan Mak, dalam pemahaman Mak selama kok, kalau yang dari grup-grup segala macam, jangankan orang dari luar Sumbar. Dari dalam Sumbar pun agak sulit difasilitasi oleh kalangan Sumbar 1 itu dalam materi
Awak nak pokok lah ya do di beliau itu. Tapi kalau ke BNPB, amat rasa sangat murah untuk mendapatnya. Balai Pelestarian Nilai Budaya itu sangat murah. Kalau ke Lembong tu salai 150 hanya, dibantunya nanya agak sampai 30 buah sampai 1,5 juta, masih ketek baru. Apa Gelembong lah sudah awak bawa dari diminta ke Padang kan, murah warnanya. Menurut amak, atau datanglah ke Padang, amak payah wak jamak kayaknya, amak menolong mengecek kok. InsyaAllah tu amak akan bantu. Terhadap pemberian pemakaian untuk sebuah performance tadi, untuk sebuah penampilan, itu sebenarnya mak ibu ni itu disiam ilustrasi becek tadi lah. Tapi kalau memakai karung ni, dicalia orang sepenteh lalu orang tidak paham dengan kondisi adik-adik mahasiswa di lapangan. Apakah sarandah tu bana nilai para petinggi Sumatera Barat nan ada di Lampung? Itu Pak Surahman, mantan ketua DPR Lampung Sari, para banyak biti. Pak Lukman apa namanya di Pasar Kuningan tuh, itu banyak bitihnya. Barangkali kalau Bayoyo Bana, Jawa meninjau itu banyak nomor hasil di situ. Pak Malano, barangkali untuk individu-individu untuk mendapatkan Gelembong itu mungkin sangat murah. Atau pai ke bawah, ada rumah makan Eri Caniago, Pekala Datuk Perapati Selatan. Mengecek jenyo ambo kemenakan Mak Gati ya. Ambo perlu ikut bisa ditolong cari kodai. InsyaAllah mak yakin itu akan dapat. Jadi mungkin cara menggua aguang nanalun tapek lah. Nah, tapi kalau memakai Sarawak dari Koni yang dicat tadi, alah jadi sekali itu. Kalau dulu nampak di orang awak mereka lah kata-kata jo YouTube ini nampak tampil awak itu walaupun dalam bentuk latihan. Apakah sarandah itu mentagi Minangkabau? Mbak suku punya pusako tinggi. Seluruh suku nanado di Minangkabau asalnya pasti punya pusako tinggi. Kok barandainya pakai karuang? Nah, itu sebuah pertanyaan. Barangkali perlu awak kunyah-kunyah bersama. Tapi datanglah ke Padang beliau tamunya mak bawa proposal, mak akan hantar ke BNPB itu. Siap, Mak. Insya Allah, Mak. Salah satu program kerja dari adik-adik itu salah satu ingin mengajukan sarana dan prasarana, Pak. Mak. Alah 2 kali ndak jual rencana nangka 3. Ndak bisa jalan 1 pakai jalan 2, ndak bisa jalan 2 pakai jalan 3. Alhamdulillah Tuhan Allah delok basobok jama panjang rezeki, mudah-mudahan bisa basobok jama dalam rangka silaturahmi dan tentunya seputar pengenalan budaya Minangkabau. Kok ada buku randai amak yang amak ingin turunkan ke kami, alhamdulillah benar, Mak. Suatu kehormatan tentunya bagi kami dari IKM. Tinggal sebuku lagi. Buku cetak luk, cetak rancak, 3 cerita randai dan itu boleh dijapui. Tinggal cik mana selai mak siangan untuk iterat. Siap, Mak. Bila pulang kampung kontak mak. Ada sebuku tinggal lah mak cetak berapa ribu buku cetak dulu. Akhirnya tinggal cik lah. Boleh japui. Mak, yang Pak Fadlizon dulu tu lah jadi cetak, Mak. Dan jo Pak Fadlizon, yang pertama lah 5.000 pantun Mak Kati, 2 bahasa. Yang kedua lulai, yang kedua sedang mencari donatur. Insya Allah tahun depan akan dibuat jo dana pokir. Siapa pantun pembuka dalam pidato adat itu, rupa syair yang balam Jawa Barabah, balam lalu Pak Mandi itu. Itulah mak buat 18.000 banyaknya. Jadi mak ingin membuatnya 18.000 tadi dipilih, di editing. Izin mak, kalau seandainya kami anak kemenakan pulang ke kampung, apakah amak tu domisilinya di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat, mak? Contoh rumah anak Padang, rumah orang gaek di Padang Panjang. Siap, tinggal di Padang. Baik mak, dek. Waktunya lah menuju 1 menit akhir, mungkin untuk panitia yang mana tadi ada menyampaikan ice breaking, Mak. Untuk refresh untuk adik-adik yang dari kami terangkatan 2020, Mak, yang kurang lebih 100 sampai 200 orang. Terima kasih banyak, Mak, atas kata dan nampaknya tadi. Semoga sebab itu akan dirangkum oleh adik-adik, Mak, dalam salah satu rangkaian acara dari IKM, cara menanamkan nilai-nilai kebudayaan terhadap adik, salah satunya itu tentang kata dan nampak atau ampe kali ampe.
yaitu yang mak sampean tadi, katu Iya. sako, katu buek, katu dahulu, katu kudian, katu mandaki, malerang mandata manurun, katu pangulu menyelesai, alim katu hakikat, katu manti sambung lidah, katu dubalang, katu pandareh, katu bundo, katu nasihat, katu mandeh, katu ajaran, katu parusi, katu membaca, katu anak, katu mengadu. Seputaran itu yang disampaikan Mak Kati tadi adik-adik. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan setelah ice breaking, silahkan emot hai dalam room chat ataupun beko adik-adik langsung chat saja di room chatnya. Mungkin kepada panitia untuk ice breaking dipersilahkan. Oke. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk adik-adik. Waktu awak kini sampai 3.30 kurang lebih sebelum surah asar. Jadi untuk adik-adik silahkan yang ingin bertanya. Mungkin mereka dikoordinir sama panitia di room chat atau emoticon hai gitu. Dan WIG kalian enggak? Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Jimmy. Jimmy, panitia. Cuman udah kurang tahu kalau dapat beko sebut sampean kalian suku apa misalnya kan dari prodi apa gitu. Jadi biar jelas, biar nama kalian itu pun disponsorkan di IKMK. Kan lama jadinya webinar mereka kan. Izin Mak Kati, ada pertanyaan Mak Kati dari Jimmy. Minangkabau kan memakai dasar adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah atau ABS SBK. Di siko awak ingin bertanya, kenapa di Minangkabau memakai nisab atau garis keturunan ibu, sementara di Islam memakai nisab ayah? Dalam artian itu Mak, dalam artian itu seperti garis matrilineal di Minangkabau, sedangkan secara Islam itu patrilineal. Mungkin kepada Mak Kati, mohon izin petunjuk dan sarannya Mak. Maaf, seperti ada gangguan jaringan dengan Mak Kati. Oke, kini kau dulu. Sambil menunggu Mak Kati masuk ke Zoom ataupun webinar kini kau. Coba yang lain yang ingin bertanya, silahkan saja. Yang ada unik-unik, coba sampaikan itu pertanyaan kalian. Izin bertanya Bang. Ayo, tuh adik-adik udah agak tahu. Kalau bisa udah. Izin udah, Uni jangan babang deh. Soalnya kalau bisa di IKMK awak tuh memang bahasa Minang tok. Sebab kalau adik-adik beko ba abang ataupun beko ba kakak ataupun beko yang kayak anak Jakarta yang kecek Mak Kati tadi, dari mana kamu, tolong kurang-kurangi sebab itu tidak mencerminkan dari katunan ampe dan konsekuensinya beko kalian bisa dapat sindiran atau cemoohan dari anak-anak Minang. Pokok bau nih biar lebih sopan santun sesama awak dari Minang itu. Itu tadi kan alah selesai sesi tanya jawab dari adik-adik atau ice breaking lah kece orangnya nama kini Mak. Kini ko ada namanya sesi tanya jawab malaki sama kalau dari waktu Lampung sampai setengah ampe jadi adik ko Mak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik itu Mak. Itu salah satunya tadi itu Mak. Ada yang adonan bertanya tadi Mak. Pertanyaannya tuh dari salah satu adik-adik yang menanyakan apa sebab di Sumatera Barat tuh Mak bako garis keturunan itu dari ibu matrilineal, sedangkan di agama itu tuh patrilineal. Bukankah awak adek Basandi Sarak Basandi Kitabullah adek memakai sarak mangato, dek mangato sarak dipakai di adat awak. Sedangkan itu berlawanan. Mungkin secara permukaannya Mak mungkin lebih komprehensif atau lebih dalam. Mohon izin petunjuk dan sarannya Mak supaya adik-adik aku paham dari angkatan 2020 nyampangnya pulang kampung ditanya janak ketek pandainya menjawab Mak. Itulah Mak. Boleh ya. Nanjale kata matrilineal dalam adat Minangkabau salah. Itu adalah catatan Belanda, catatan Eropa, Inggris. Ketika Inggris masuk dari Selat Melaka, nyoca lihat kehidupan orang di kampak kiri, kampak kanan sampai ke Riau itu, di sekitar Riau, itu nyocatat kehidupan awak itu basuku ke ibu ndak ada di nyero. Hanya catatlah Jokato matrilini. Masuk Belanda dari Samudra Hindia 1821 masuk ke Pulau Cingkua. Setelahnya marapek ke Painan Jakatiku. Itu nyocatat lo kehidupan awak ko matrilini. Sementara matrilini dalam pandangan Eropa memberi kekuasaan penuh terhadap seorang ibu. Kira-kira itu intinya. Ketika ibunya lah jadi ratu, seluruh anak laki-lakinya akan jadi pangeran.
seluruh anak perempuannya akan jadi ratu bergantian menurut gilirannya. Apakah bantuan itu Matrilini dalam pandangan Minangkabau? Dan itu amat diskusikan dengan rektor di Hawaii University, beberapa kalangan dekanat, kalangan profesor di Hawaii University itu. Enggak. Ketika di Inggris memberi kepercayaan penuh terhadap seorang ibu, memberi kekuasaan terhadap seorang ibu, Ratu Juliana dan Ratu Elizabeth, itu seluruh anaknya akan jadi pangeran. Dan itu tidak dipilih lakinya dah. Tidak dipilih suaminya, apa anaknya tidak dipilih dah. Walaupun ayah anaknya Togi Kolo, anaknya akan tetap jadi pangeran laki-laki. Di Minangkabau tidak. Selagi Indo Amak jadi bunda kandung, kakak amak atau adik amak sempat kawin carai 2 kali, itu tidak berhak menjadi bunda kandung dalam adat. Kecuali bunda kandung organisasi itu. Jadi pemahaman Matrilini dalam pandangan Eropa dengan pandangan awak Minangkabau, dek karena itu bahasa orang nan awak pakai, ya akhirnya salah. Di awak nan ada garis suku menurut ibu atau basuku ke ibu, bukan keturunan ibu. Awak tetap keturunan ayah. Nah, bukankah kedua-duanya kita pakai hari ini? Matrilini, Patrilini kalau itu dibatuakan, awak pakai basuku ke ibu, joba bangso ke ayah, kan tetap awak pakai sampai kini. Contohnya, di dalam rumah kadang awak hidup keluarga komunal, basuku ke ibu awak sedenya. Tapi ketika ibu awak memisahkan diri dari keluarga besarnya, taruhlah karantau, apakah itu tidak keluarga Patrilini namanya? Membangsokan diri kepada ayah. Seluruh tanggung jawab akan diambil over oleh si ayah, tanggung jawab mama diambil over oleh ayah, tanggung jawab mak tua, etek diambil over oleh ayah. Makanya orang Minang itu perantau. Jadi, nan pertama kata Matrilini untuk basuku ke ibu kurang tepat dalam pandangan adat Minangkabau. Ya. Nan jale mahasiswa amak di Yunan, ketika menulis kata Matrilini ini tetap amak buat suruh dalam kurung basuku ke ibu. Karena kata Matrilini tidak lo bisa awak hilangkan begitu saja karena para pakar awak terlalu mencari ke Eropa, mengajak ke Belanda. Nah, jadi tetap dipakai Matrilini, tapi di garis dasarnya di dalam kurung atau miringkan tulisannya itu basuku ke ibu. Awak bukan keturunan ibu. Nah, itu kira-kira komentar amak. Seandainya Indo amak jadi bunda kandung, kakak dan adik amak asal sempat kawin carai 2 kali, tidak berhak jadi bunda kandung lagi. Nah, jadi kata Matrilini itu memang agak bertolak belakang seketik dengan pemahaman adat di Minangkabau. Baik, Mak. Itu adik-adik yang untuk bertanya tadi. Secara dalam nyoba patrilineal dan matrilineal, awakku keturunan ibu. Tapi dalam kurung, di garis miring, awak babanso juga Kak Yah. Bukankah itu sudah kita pakai sampai kini? Jadi begitu jawaban dari Mak Kati untuk adik-adik. Mungkin yang tadi sedang mencatat atau merangkum itu ilmu baru. Jujur udah pun baru dengar begitu. Jadi pertanyaan adik-adik tadi mewakilkan juga pertanyaan dari Uda. Gitu. Ada juga bertanya Mak Kati. Itu dari Zulpa, teknik elektro. Awak orang Melayu, tapi awak tertarik jo orang Minang di Sumbar. Atau awak ingin masuk ke organisasi Minang. Apa perbedaan orang Minang asli dengan orang suku lain yang tertarik jo orang Minang? Kayak gitu Mak Dato'. Makasih. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Sumatera dibagi 3, sampai tahun 57 Pulau Sumatera itu hanya dibagi 3. Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Yang Sumatera Tengah itu pasti identik dengan Minangkabau. Sehingga kalau di Bateh luak Payakumbuh, luak 50 kota, luak 50 kota itu Payakumbuh, kota Nanampe, Payabasuang, Sungai Waringin, Limbukan, Padang Karambis, 7 Haja Banda Dalam. Iola tae Simulanggang, Kiambang, Jokoto Tinggi, Iola Taram Sarilama. Si Cincin, Jo Kunyang, Ayu Tapi, Sungai Jani, Mungka, Jokoto Laweh. Lalu Kamae, Morotakuih, Pasilaweh, Koto Marabau, Galegadang, Gunung Sailan, Kapakiri, Jo Kampakanan.
Tepuang kiri je tepuang kanan sampai ke Lundi, Jong Bukit, Seratus, Kubu, Sialang. Lepas kerantau orang Singingi. Itu nak luak 50-an. Karena yang membangsakan diri sebagai orang Melayu itu yang lebih banyak itu kan orang Riau. Kalau di Minang, amak tidak percaya bahwa Minang itu berada dalam Melayu. Amak lebih percaya, aku paham amak ya, amak lebih percaya Melayu itu berada dalam Minangkabau. Kini ada pertanyaan, apakah kelebihan atau kekurangannya? Kenapa orang ingin di luar Minang kini masuk ke warga Minang dan ingin tertarik dengan warga Minang? Ya, awak cari kulturnya yang tadi, topografinya yang tadi, supaya ada sandarannya. Sebaiknya kalau di luar Sumatera Barat hari ini, mungkin bisanya mengaku suku kepada salah seorang keluarga, dan akan sangat bedolah rasanya kalau bangsa Melayu yang dinyatakan ras Melayu dengan suku Melayu yang ada di Minangkabau gitu. Jadinya boleh saja masuk, bersuamilah orang Minang, habis itu masukan suku istri itu kepada suku bapak dari si suami. Akhirnya akan terjadi pulang kabako secara roh, secara marwahnya akan terjadi pulang kabako. Jadi terima kasihlah kalau ada, dan itu mak temukan juga seperti Turki beberapa hari yang lalu sobok jo mama sama Dubes Bosnia nya datang secara pribadi ke Minangkabau dan dia yang kontak di rumah budaya Padlizon sama jamaah tolong angket dan jadi kemenakan mak kati walaupun dia buah lutut di Minangkabau guys. Amak pindahan topik langsung dibacaan pengakuan dari mama bahwa ini adalah masuk keluarga mama ke suku mama orang Tanjung dan berada di bawah lutut itu. Dan itu komunikasi kami sampai ini dengan Dubes Turki itu sangat baik, tetap jalan. Profesornya adalah itu kira-kira pembariama. Wajar-wajar saja orang di luar Minang, apalagi daerah Tapak Tuan di Aceh, itu ada nangkalonya mengaku orang Minang saja, tapi tidak tentu dia di Malay. Ininya ingin pulang balik, ingin menjadi warga Minang. Karena Aceh Selatan itu Tapak Tuan dengan Singkil segala macam itu kan lebih banyak berasal dari Minang. Secara kulturnya ketika Pulau Sumatera itu terbagi 3. Baik Mak. Ilmu baru untuk anak-anak Mak di Lampung Mak. Pertanyaan terakhir Mak. Kalau yang terakhir kok Mak, itu bentuknya mungkin Mak tahu dan pernah Mak. Ada adik-adik nak bertanya, kok masalah hati le Mak. Sampan tadayong biduak tirih ke bentuknya Mak. Izin bertanya Mak. Kalau semisal awak jatuh hati sama orang dan sapa sukuan, kece orang dulu bisa awak pindah suku. Deknya terlalu sayang ke Mak, deknya sasuku ingin pindah suku beliau ke Mak itu. Kira-kira Mak tu Mak, apakah diperbolehkan Mak tu teknisnya Mak? Atau sebaliknya Mak, ini ndak orang Minang atau blasteran ayahnya itu orang Minang tapi ibunya orang luar Minang kan ndak dapat suku tu Mak. Bisa ndak Mak? Yeah. Pindah. Contoh misalnya Ki Mak, boleh nak minta kopiah Mak biar Ki jadi anak lutut Mak itu langsung itu Mak. Ya oke. Nanjaleh ya. Suku itu mulai diagih. Ketika penghulu pucuk di tanah datar, Pariangan Jawa Padang Panjang sampai ke sebelah Negari Lima Kaum, dalam artian Koto Dua Baleh, itu alu medun sana awak sepasukuan lain. Awak bapak gabateh baru dari Karambie Duo sampai ke Batu Gawak Begadang, suku Koto, Komandan Datuk Temangguang. Dari Batu Gadang sampai ke Jelatang Banyak, suku Melayu, Komandan Datuk Melaka. Dari Jelatang Banyak sampai ke Awasonsang, suku Mandailiang atau suku Tanjuang, Komandan Datuk Warabanso. Setelah suku diagih 22 pacahan suku, bukan main induk kepada orang Nampe, ya induknya hanya 2 kelarasan. Jadi kalau ada orang mengecehan asal suku tu Ampe, boleh berdebat panjang jauh mak tu. Suku tu jolong terjadi di Minangkabau 22 kali 2. 22 di Pariangan, 22 di Sungai Tarap, 22 di Vanuatu, 22 di Kurai, 22 di Sari Lama, 22 di Koto Nampe, di Koto Nanggadang.
dia lagi apa umpuk sudah tu batungkuin tangan di atas Al-Quran. Nan 22 tadi. Mulai hari ini di bawah payung nan samo, di bawah pengulu nan samo, kita ndak boleh nikah menikahi, ndak boleh ambil lain. Baru dibacon doa. Nan doa itu tentu atas nama Tuhan lah ya. Ketika Islam itulah masuk. Akhirnya ndak bolehlah awak kawin sepasukuan, walaupun nenek awak di dalam suku itu ndak sama. Kini muncul pertanyaan, apakah boleh kawin sesuku mak? Boleh. Tapi Melayu di Payakumbuh kawin jo Melayu tanah datar. Ndak ada orang melarang dah. Cuma kalau Melayu sama-sama Melayu tanah atau Tanjung Padang, bolehkah kawin dengan si Kumbang? Ndak boleh. Karena ada lo perjanjian khusus ketika nenek moyang melapeh dari Camintoran dalam artian ladang padi itu ada nemu Camintoran kota tua di atasnya tu. Ana lapeh ke bawah tu Tanjung si Kumbang ndak boleh kawin lai. Lah perjanjian ni nyak nambar ampek lo. Dan nyak Sumbo, Rajo Anggang, nyak Perak, Sangono di Rajo. Beliau lo yang membuat perjanjian. Ya. Jadi, tidak boleh kawin sesuku itu bukan menurut adat. Menurut sumpah, berarti menurut agama. Jauh dicari suku, dakik dicari Hindu. Jauh kita dari kampung cari suku dulu. Berkawan awak je salah seorang perempuan, kalau katakanlah laki-laki. Adik suku dia Tanjung. Udah apa dah Tanjung pula. Tanjung adik di mana? Tanjung Ambo Painan. Pesisir selatan. Ambo Tanjung Ambo Bukit Tinggi. Nggak ada lah, biasalah. Boleh kawin. Tapi kalau sama-sama Tanjung Painan tak kawin ke Tanjung Solo, jangan. Itu kulturnya asal usulnya sama. Hindunya sama. Kalau Hindu sama tu kawin juga ada ampe faktor, tapi tiga lah nampak dah mah. Yang pertama ada gila. Yang kedua hidup merak rezeki ndak bakat. Yang ketiga baca karisi kape anaknya dia cat. Itu jadi kan sama kayak asalannya. Ini rasa sama di Solo atau kawin juga, melarai kesudahannya. Antisipasinya apa mak? Kalau itu yang kemenakan Tanjuan, antisipasinya sholat istikharah. Awak mengaku jodoh dari bahasa di sorak. Kadukan ke Tuanalah, iko jodoh dan Tuanalah. Kalau iko jodoh dan bukaan pintu sekadang-kadangnya murahan segala urusan dan lapangkan segala hidup. Tapi kalau ndak iko jodoh do tolong tutup mati-mati, ampang sampai ke langit, dinding sampai ke muaro, tolong capek ganti supaya tidak jangan urusuh panah. Sebab masalah generasi hari ini, kalau nyo putih pacarnya cari jo hatinya. Mestinya ndak, kalau putih pacar tu cari jo kepala, jo logika. Caliak nam pedusiko, caliak fotonya, iko bantuannya, tempang lo nya 10 sehari dapat dia mengganti ko. Itu kalimat yang harus dipakai. Jangan hanya terfokus kepada dia awak lah duduk santai-santai lah di bawah makan lah payah kuncar lah segala macam. Kalau itu habis awak adanya. Jadi jodoh tu harus diupayakan. Upaya itu tetap saja lahir dan batin. Pengaduan yang terakhir sholat istikharah. Barangkali itu. Itu dari Mak Kati itu dia. Lapialah Mak Kati. Cuman jangan lupa istiqoroh. Betul. Banyak orang galak Mak Kati, alhamdulillah. Mama lah melakukan 3 kali dalam hidup kemenakan mama atau anak lah melakukan dan mama sholat istikharah dan akhirnya berhasil loh. Memang Tuhan itu adil, memang Tuhan itu penyayang. Siap. Tuh ada dia tuh, Tuhan itu maha adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah maha pengasih, maha penyayang. Adolo adilah asmaul husna. Salat istiqoroh itu Mak Kati. Galak dia aku Mak Kati. Senang hatinya. Ndak perlu mendabiah kabau lai seku katanya Mak Kati. Iya kalau Tanjung Padang Panjang kawin setelah Tanjung Payakumbuh kan enggak gitu. Cuman yang salahnya tuh sumbang dalam adai. Anan sumbangnya mandudu orang Sumando. Orang Sumando, orang Tanjung Pulai, orang Anak Daro, orang Tanjung, Bamak Rumah, orang Tanjung, dan Manta orang Sumando, orang Tanjung gitu. Jadi jauh yaji ke para haji, lah yang bau lubasi jadi lain enggak ada sampuan cukup lain. Sumbang duduk orang Sumando dalam ya.
Iko makasih banyak Makati. Iko diminta sama panitia ada pertanyaan penutup dari Makati, juga closing statement atau pesan kesan Makati untuk kami mahasiswa Minang. Pertanyaan terakhir ko dari adik ko Makati bertanya, izin bertanya nama wa Irei tidak masuk dalam suku Minangkabau. Mungkin itu salah satunya yang beberapa sedikit bagian Pasaman Barat, kemudian Mentawai, kok nak masuk suku Minang Makati, sedangkan Minang tuh itu Makati. Sambil dan closing statement dari Makati untuk terakhir. Makati. Sebenarnya para profesor dan para doktorawat tidak meneliti. Apa yang tidak meneliti? Barih palabeh Minang. Kalau boleh mak baca, barih palabeh Minangkabau jauh nan boleh ditunjukkan, dakek nan boleh dikakaukan selilik Gunung Merapi, seedaran Gunung Pasaman. Dari Sirangka na Badangkang, Sinan, Buayo, Putih Daguak sampai ke pintu Rajo Ilie, Durian di Tekuk Rajo. Si pisak pisauannya isialang balantak wasi. Dakek air babalik mudia saya iliran batang bangkawai sampai ke ombak na Badapua. Si kelang jo air bangi pesisir bandar 10. Inggo lawik nan sabideh. Inggo terata air hitam sampai ke Tanjung si Maledu Bajajo ke Indopuro. Lawik sabideh itu artinya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa internasional hari ini adalah bateh teritorial Minangkabau. Kalau bateh teritorial Minangkabau itu di balik Lawik nan Sabideh, pasti di balik Mentawai loh. Cuma mamak kandung mamak mengalih kopra di Mentawai tahun 61. Orang Mentawai itu terlambat berinteraksi dengan tanah tapi, tidak adanya transportasi. Akhirnya terjadilahnya sejak ditinggal Belanda, membuat kebudayaan sendiri. Terjadilah kekurangan komunikasinya di tanah tapi. Kemungkinkah orang Mentawai itu hanya bentuk tindawan tumbuh, logika, geografis? Tidak mungkinnya jadi sendiri di alam Mentawai kalau tidak ada tampaknya datang. Beliau tidak mungkin dari Australia, rasnya kulitnya beda. Beliau tidak mungkin dari Pulau Jawa, terlalu jauh. Pasti datangnya hanya dari sekitar Ayu Bangih, pantai Bandar 10, Padang. Jadi logika geografis juga kadang-kadang para peneliti lupa mencari itu. Dan lupa dengan batas geografis Lawik Sabideh tadi itu. Untuk amak, apapun yang kalian baca kemenakan tentang Minangkabau, jangan baca Jomato. Bacalah tentang Minangkabau itu jogari di B, walaupun sakareh membaca ayat sembahyang. Komponen nan tiga itu dalam kajian ilmu tasawuf jangan kalian abaikan. Tak masuk menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi. Jangan hanya baca Jomato apapun yang kalian baca. Bacalah jogari di B. Itu ilmu tasawuf loh. Makanya orang bisa hafal Al-Quran 30 juz 6 bulan, itu karena tiga komponennya jalan. Samia, basir, kalam. Jadi kalau tiga komponen sekali jalan, kalau kecek dokter THT gini, itu harus satu jalan loh. Jadi pakai dua, nanggadih-gadih kemalah salah. Nyututui talingonya jo handset, nyo menengah lagunya menghafal jo mato betul. Ndak ke pandai-pandai kalian dah, ndak ke mahir dalam berdialog dah, yakin. Untuk menulis tesis, menulis skripsi, bacalah majalah Tempo pedoman bahasanya. Sampai hari ini pengakuan dari salah seorang profesor kawan nama, tulisan dari majalah Tempo itu dengan sastra dan segala macamnya masih kelas 1 di Indonesia. Tidak ada duanya doh. Tapi membacanya tetap gerakkan lidah. Walaupun majalah Tempo usang doh. Tapi sebagai pedoman untuk penulisan generasi ini, nanggadih-gadih nang bujang-bujang hari ini kan umang-umang namanya. Talintuang seketik suruh sekali. Makanya cek paragraf tulisan skripsinya 3 baris, cek paragraf sampai baris. Ini kekurangan kalimat. Gitu. Tapi kalaulah membaca majalah Tempo gak berulang-ulang, 3 tulisan saja jadinya. Akan bagus tulisan kalian masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Barangkali itu saja. Siap, dari Ama, api padam puntuang lahnya, cahayo hilang kalam nagari, kok salah rundiang dek menyapui Jawa salam mamak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Makati. Kemudian untuk adik-adik yang ada di grup ko, mungkin itulah yang dapat disampaikan dari webinar wakini. Paci adat di ranah Minang, ganggam arek budaya di rantau.
Jadi apa yang disampaikan Mak Katik tadi semoga menambah wawasan kalian adik-adik, apakah itu dalam tugas kaderisasi kalian atau berupa rangkuman. Harapannya apa yang didengar tadi jangan hanya sekedar didengarkan, tapi butuhnya pengaplikasian. Karena apa yang disampaikan Mak Katik tadi itu berupa data yang harus kalian analisis menjadi informasi. Lakukan beberapa strategi akan menjadi knowledge yang untuk kalian interpretasikan atau kalian ajarkan ke orang sekeliling, adik-adik dan teman-teman. Mungkin itu dari Ambo selaku anak adik atau kemenakan atau udah dari adik-adik. Mohon maaf atas kesalahan. Banamo Diki Chandra Pili dari Pariaman Prodi Teknik Geofisika. Acara selanjutnya mungkin sebelum itu dek orang Minang mungkin ada pantun udah agak pantun cek deh. Birek-birek tabang kasama dari sama tabang kapadi. Terima kasih banyak. Oi mama, sampailah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.